Saat S dan P crash, IHSG bisa ikut jatuh atau justru bergerak terpisah. Kali itu karena global crash, maka market kita ikut crash juga. Contohnya mungkin di 2008, kayak COVID kemarin gitu kan. Ya. Itu seringkali kita kena crash. Sebenarnya seberapa relevan sih bursa global, khususnya bursa Amerika ya, terhadap bursa kita gitu? Oke, jadi tadi kita juga udah lihat nih kalau bursa Amerika atau market Amerika itu PI-nya mahal banget, sedangkan PI kita tuh udah murah. Nah, kita lihat juga nih kalau misalkan andai kata S&P-nya ini kemahalan dan akan turun, gimana dengan IHSG-nya? Bakal ikut hancur atau enggak? Nah, kita lihat dari beberapa um, history crash-nya ya, yang gimana ini ada dot-com bubble, ada yang 2008, ada 2018, COVID 2020, ada yang 2022, dan juga ada yang 2025 nih yang paling baru. Nah, di sini tuh ada beberapa macam karakteristik yang gimana kalau kita lihat di dot-com bubble di 2000 dan juga yang subprime mortgage yang 2008, ini tuh ini adalah crash yang lumayan skala global, dan kita bisa lihat IHSG ini cukup ikut turun juga nih dengan S&P. Tapi kalau misalnya kita lihat IHSG ini pulihnya jauh lebih cepat dan juga jauh lebih kuat seperti itu. Selanjutnya juga di 2018 dan 2022 kita bisa lihat IHSG itu cukup strong ya dibandingkan dengan S&P yang turun. Kalau misalnya kita telah ini itu lebih ke memang masalah di Amerikanya sendiri seperti itu. Sedangkan juga ada 2020 COVID dan juga 2025 tarif yang dimana pergerakan ini mirip banget nih dari IHSG dengan S&P 500. Yang gimana kalau misalkan kita lihat ini tuh adalah krisis yang global juga, yang dua-duanya itu sama-sama kedampak. Beda sama dot-com dan subprime mortgage, sebenarnya secara ekonomi, misalkan yang 2008 itu Indonesia itu kuat, jadi sebenarnya ekonomi yang sangat bermasalah banget itu di Amerikanya gitu. Tapi memang secara global equity itu kena semua gitu. Nah, ini kita bisa kategorikan jadi tiga, yang dimana ada yang nggak sama persis, ada yang IHSG itu kebal dan decoupling, dan juga ada yang IHSG terseret, tapi pulih lebih kuat gitu. Jadi memang tadi valuasi IHSG itu udah murah nih, sedangkan valuasi S&P itu udah mahal. Tapi balik lagi, misalkan S&P nanti bakal terjadi penurunan, kita ya balik lagi harus lihat penurunannya ini kenapa, apakah secara global akan kedampak, atau Amerika aja, atau gimana. Jadi walaupun IHSG udah murah ya, kalau misalkan ternyata ada penurunan yang berdampak ke global ya bisa aja makin murah dulu gitu. Walaupun mungkin kalau misalkan memang masalahnya bukan di Indonesia, bisa aja nanti pulling itu lebih kuat seperti itu.